Kemudian salah satu fakta yang diungkap Kompas adalah bisnis buzzer ini itu mulai rame ketika tahun 2014. Nah, ada apa di tahun 2014 di negara Indonesia waktu itu? Ya, silakan kalian simpulkan sendiri ya, siapa pemakai buzzer tersebut. Melihat analisisnya seperti apa? Aktivitas buzzer ini kan sudah lama, setidaknya dari 2008 di Amerika ya, lalu di Indonesia. Dan awalnya memang untuk kegiatan-kegiatan bisnis, justru bukan untuk kegiatan politik. Lalu kalau kita lihat di Indonesia, memang aktivitas ini mulai marak sejak 2013-an, 2013-2014 itu. Nah ternyata ya konon nggak semuanya itu ternyata buzzer loh yang menjadi pendukung Jokowi. Ternyata saya sendiri menemukan ya di sekitar saya, ada yang teman kerja, ada yang tetangga gitu ya. Ternyata mereka ya dengan tanpa dibayar ya, itu mereka mendukung Jokowi. Nah sebetulnya kalau saya ngomong tanpa dibayar itu ya nggak sepenuhnya benar ya. Karena apa? Ternyata mereka-mereka yang membela Jokowi itu rata-rata adalah penerima bansos kawan-kawan. Ya jadi bansos ini kalau bagi orang-orang yang tidak mampu ya kawan, itu terasa sangat besar loh. Yaitu kemarin kalau nggak salah kan rata-rata per bulannya itu mereka mendapatkan 200.000 ya. Nah bayangkan kawan-kawan ya, bagi orang-orang yang kayak guru honorer yang gajinya tiap bulan itu hanya 100.000, banyak loh kawan-kawan guru honorer yang gajinya cuma 100.000 ya. Bayangin orang yang biasa bergaji 100.000 lalu dikasih uang 200.000, berarti 2 kali dari gajinya. Berarti dia bulan itu kayak gaji 3 bulan gitu ya kan. Kan luar biasa, pasti bahagia sekali ya kan. Bayangkan kalian yang gajinya biasa 5 juta, tiba-tiba bulan itu kalian menerima ya, selain gaji kalian 5 juta, ditambahi 10 juta, jadi 15 juta, kan luar biasa ya. Nah makanya terus gak heran banyak orang yang kemudian menjadi pembela Jokowi, karena mereka menerima bansos yang mereka anggap itu dari presiden gitu ya kawan. Padahal yang namanya bansos, bantuan presiden, itu sebetulnya ya diambilkan dari uang negara. Uang negara dari mana? Ya yang diambil dari pajak ya, dari pajak-pajak yang dipungut dari orang-orang yang mampu ya. Orang yang menengah ke atas itu semuanya lah yang kemudian banyak membayarkan pajak, kemudian dikumpulkan jadi uang negara, kemudian dibagikan ya, sebagiannya itu menjadi bansos. Jadi seharusnya ya orang-orang penerima bansos itu berterima kasihnya itu kepada orang-orang yang mampu ya, bukan kepada presiden, karena presiden itu kan hanya manage ya, hanya ngatur gitu. Ya tetap berterima kasih pada presiden, tapi harusnya lebih berterima kasih kepada para pembayar pajak. Nah kemudian adanya BPJS Kesehatan. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang sangat membantu bagi kaum yang kurang mampu ya kawan. Mereka yang tadinya tidak bisa berobat ke rumah sakit, pada akhirnya dengan adanya BPJS Kesehatan, mereka akhirnya mampu ya. Meskipun BPJS Kesehatan sendiri ini udah dimulai di zamannya Pak SBY ya, tapi ketika itu kurang dipaksakan ya kawan. Baru dipaksakan itu ketika zamannya Jokowi. Ya ini boleh kita akui lah bahwa BPJS Kesehatan ini lebih sukses di masanya Jokowi. Tapi ya sampai sekarang pun BPJS Kesehatan banyak orang yang mengeluhkan karena ada yang merasa kurang mampu untuk membayar iurannya ya, tapi mereka terpaksa membayar karena mereka termasuk golongan yang masih wajib membayar. Sedangkan orang yang miskin itu tidak lagi diwajibkan ya, tapi dibayar oleh pemerintah ya. Kembali ya kawan-kawan, kalau ngomong dibayar oleh pemerintah itu artinya dibayar oleh pajak-pajak yang dibayarkan oleh orang-orang yang mampu gitu ya. Kemudian jalan tol ya kawan-kawan. Jalan tol ini saya sendiri ngakui ya kawan-kawan, dengan adanya jalan tol kita itu bisa lebih cepat mengakses antar kota di Pulau Jawa gitu ya. Kalau di Batam kita nggak ada jalan tol kawan-kawan. Jadi ini saya udah ngerasakan manfaatnya. Tapi ini sering disalahartikan ya kawan. Jalan tol ini banyak pembelanya Jokowi itu selalu ngejek orang yang mengkritik Jokowi dengan istilah kamu lewat jalannya Jokowi ya, lewat jalan tolnya Jokowi. Sebetulnya Jokowi itu kan hanya ngatur ya, kembali ya kawan. Uangnya itu kembali ya dari pajak kita, terus sebagian lagi dari utang luar negeri misalkan. Dan utang luar negeri siapa yang nanggung? Apakah Jokowi? Bukan, yang nanggung itu ya seluruh rakyat Indonesia ya, termasuk saya dan kalian yang lagi nonton ini. Dan kalau kalian tidak mampu, maka yang nanggung ya orang-orang yang mampu ya, pada akhirnya seperti itu. Pada akhirnya kembali harusnya kalian itu berterima kasih kepada orang-orang yang mampu yang membayar pajak banyak tiap bulan ya. Nah sehingga ya kawan, dari 3 contoh ini ya tentu saja memang
ada beberapa lain lagi ya. Pada akhirnya banyak sekali orang yang kemudian mencintai Jokowi ya. Padahal kembali ya saya ingatkan bahwa uang-uang itu adalah uang hasil pemungutan pajak dari orang-orang yang mampu ya kan. Nah kemudian ya kawan-kawan juga ya yang menjadi pembela Jokowi harusnya kalau kalian itu objektif, kalian juga harus bisa melihat apa kekurangan yang terjadi di zamannya Jokowi ya kawan. Yaitu apa? Pertama KKN ya. KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme. Nah, 3 hal ini adalah amanat reformasi ya, yang mana ketika dulu kita menggulingkan Soeharto ya, kita itu berniat untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi apa yang terjadi? Kalian lihat sendiri ya apa yang terjadi sekarang. Korupsi makin menjadi-jadi ya. Kalian lihat kualitas korupsi itu sekarang udah nggak main jutaan, miliaran, sekarang triliunan kawan-kawan ya. Jadi hakim aja bisa megang uang itu triliunan, ya luar biasa. Padahal gaji hakim itu berapa gitu ya. Nah kemudian gratifikasi, wah itu nggak terhitung lagi ya kawan. Bahkan kemarin itu anaknya Jokowi kan pernah naik private jet, ya jet pribadi ke Amerika ya. Nah kemudian banyak yang membela katanya, nah itu kan bukan presiden, dia kan bukan pejabat negara. Kawan-kawan namanya gratifikasi ya itu bisa dilewatkan ke keluarganya ya, ke anaknya, ke istrinya dan lain-lain. Jadi bukan mentang-mentang dia bukan presiden lalu seenaknya menerima pemberian dari orang lain ya. Jadi pemberian tumpangan itu ya yang katanya nebeng ya kan pesawat. Nebeng itu apakah akan diberikan kalau dia bukan anaknya Jokowi? Ya, coba saya yang nebeng, boleh nggak ya naik private jet itu? Sebetulnya hal-hal seperti ini kan sangat terang benderang terjadi ya kan. Tapi ya itu tadi karena mereka para pembelanya Jokowi yang mendapatkan keuntungan ya, ada yang tadi dari buzzer atau mungkin penerima bansos. Jadinya mereka tidak objektif lagi gitu. Makanya saya ajak untuk objektif. Kalau salah katakan salah gitu ya kan. Kemudian K yang kedua kolusi ya. Kalian nggak tahu ya, kalian ngikuti berita atau enggak kanan. Tapi kalau kalian nonton sidangnya Gus Nur sama Bambang Tri ya, itu beberapa saksi yang dihadirkan itu adalah kawan-kawannya Jokowi, yang mana mereka itu menjadi komisaris di BUMN seperti pabrik pupuk gitu ya. Ketika ditanyain, Bapak apa kompetensinya di bidang pupuk? Ternyata nggak ada. Mereka pengalamannya adalah di mebel gitu ya kawan. Jadi pengalaman di mebel tapi kerja di pabrik pupuk, menjadi komisaris lagi ya. Nggak pernah jadi karyawan, nggak pernah jadi apa, tiba-tiba jadi komisaris gitu. Jadi lucu banget ya kawan. Jadi kolusinya itu sangat kental. Pak Mahmud, jenengan itu pemegang saham nggak di PT Kujang ataupun PT Petrokimia Gresik? Bukan ya. Sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum vitae jenengan yang jenengan jelaskan, jenengan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan pupuk begitu. Bagaimana bisa kok tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu banyak, ada saya ini kok saya malah nggak dapat kesempatan jadi komisaris, kok malah jenengan kok pulungnya bagaimana? Coba jelaskan. Saya tidak akan menjawab yang mulia karena Kemudian nepotisme ya kawan. Dulu ya zamannya Soeharto ya. Soeharto itu kan menjadi presiden 32 tahun ya kawan. Itu aja dia malu-malu loh kalau ngangkat anaknya jadi pejabat ya. Jadi sampai ke tahun 30 lah mungkin ya, dia itu baru ngangkat anaknya yaitu Mbak Tutut menjadi menteri ya. Padahal sebelumnya itu nggak pernah ada yang jadi pejabat satupun ya. Itu aja kita udah kata-katain dia nepotisme ya. Karena apa? Seringkali anaknya itu berbisnis. Nah kemudian bisnisnya ini ya dibantu bapaknya ya, meskipun bapaknya nggak bantu secara langsung, tapi karena mereka anak presiden ya kemudian mereka mendapatkan hak-hak yang istimewa. Salah satunya mendapatkan proyek Mopnas ya, mobil nasional seperti Timor, kemudian Bimantara ya. Kalian-kalian yang masih muda mungkin nggak tahu lah ya. Nah zaman sekarang kalian lihat sendiri apa yang dilakukan oleh keluarganya Jokowi ya. Ada yang jadi pejabat ya kan. Ya udah jelas lah ya, nggak usah saya bahas, nggak usah saya perjelas, kalian tahu sendiri ya. Nah kemudian ya persatuan semu. Nah ini ya kan, sekarang koalisinya kan besar ya kan. Kalian lihat sendiri apa yang terjadi ketika kemarin ya. Sebetulnya kayak Golkar kan sempat mau nyebrang ke oposisi ya kan. Apa yang terjadi? Kemudian ketua umumnya dipanggil ya, dipanggil oleh KPK atau kejaksaan gitu ya. Nanti beritanya aja lah saya cantumkan di sini ya. Saya kurang ingat. Jadi itu ternyata cara membuat persatuan ya.
agar koalisinya tetap utuh. Tapi menurut saya itu kan persatuannya semu. Karena apa? Takut ya. Takut kalau nyebrang menjadi oposisi nanti diulik ya ini korupsinya gitu ya. Ternyata kebalik lagi ke sini ya, korupsi. Kalau nggak korupsi ngapain takut ya kan. Nah, salah satunya orang itu yang paling susah dicari korupsinya itu Anies ya kan. Anies Baswedan itu. Ini kan diakui sendiri oleh Hasto ya. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Bahwa waktu Anies menjadi gubernur dulu, itu sempat ya dipanggil KPK, lalu diperiksa berkali-kali, itu masih nggak ketemu juga korupsinya apa. Bayangkan Anies yang pada waktu itu dimusuhi oleh penguasa, itu dicari kasusnya itu nggak dapat ya kanan. Itu berarti orang yang sangat bersih. Nah gitu loh, kesimpulannya gampang ya kanan. Meskipun saya sendiri itu pernah nggak suka juga sama Anies ya, karena apa? Di tahun 2014 dia menjadi tim kampanyenya Jokowi ya, kemudian dia sempat menjadi menteri. Waktu itu saya nggak suka, karena apa? Saya sudah tahu ada yang nggak benar di tahun 2014 itu ya. Baik, kemudian ini ya kebodohan bangsa ya. Kenapa saya bilang kebodohan bangsa ya? Gini kawan, gampangannya gini ya, ada TikTok lah, video TikTok itu yang anak umuran SMA dites sama gurunya fisika gitu ya kan, penjumlahan, kemudian mungkin ada perkalian, pembagian yang sangat sederhana ya, yang harusnya bisa dikerjakan anak SD. Ini anak sudah SMA nggak bisa ngerjakan gitu, kan luar biasa nih. Nah ini saya nggak terlalu menyalahkan anak-anak ini. Mungkin ya sistem pendidikan kita sekarang itu memang membuat mereka menjadi bodoh. Jadi bukan 100% salah mereka, tapi sistem pendidikannya. Dan anehnya ya kalau matematika yang sederhana seperti itu nggak bisa, harusnya mereka itu nggak sampai menjadi SMA loh, harusnya SD aja nggak lulus ya. Karena apa? Matematika itu kan sesederhana itu aja nggak bisa gitu loh. Jadi saya heran waktu ujian matematika itu ujiannya soalnya apa ya, jangan-jangan soalnya cuma 1 tambah 1, 1 tambah 0, 1 tambah 2 gitu ya kawan. Nah itu kemudian yang kedua ya kawan, yang kebodohan bangsa ini. Kenapa saya bilang kebodohan bangsa? Anak saya kan pernah masuk kuliah ya, sekarang sih dia udah kerja ya. Waktu dia kuliah ya di perguruan tinggi yang terkenal kanonnya, itu rankingnya 10 besar lah kalau nasional gitu ya. Nah dia masuk lewat jalur SBMPTN, yaitu melalui ujian tulis lalu dia dinyatakan masuk. Ketika dia masuk kan kemudian dicampur sama anak yang jalur SNMPTN ya, yang katanya jalur prestasi itu. Kemudian anak-anak yang jalur mandiri, yaitu dengan cara membayar lebih mereka bisa masuk. Nah anak-anak yang SBMPTN ya kawan, itu mereka menjadi anak-anak yang paling disegani. Karena apa? Mereka itu bisa dengan ujian itu masuk. Sedangkan yang jalur prestasi ya, yang SNMPTN itu mereka ketika disuruh ngerjakan soal di papan itu melempem kawan. Anak saya sendiri yang cerita. Jadi kan aneh, harusnya namanya prestasi ya, harusnya lebih pandai ya kan daripada yang ujian gitu loh. Tapi ini kok kebalikannya gitu ya. Nah apalagi yang mandiri ya, yang membayar lebih untuk bisa masuk itu ya. Nah ini ya kawan, sekali lagi ya, itu bukan sepenuhnya salah mereka, tapi menurut saya ya salah sistem pendidikan kita gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah tidak sesuai. Apa ini? Jokowi itu kalau ngomong sering tidak sesuai dengan kenyataan ya kawan. Nah di sini saya nggak ingin ngomong dia itu pembohong atau bohong ya. Karena apa? Bohong itu kan niat ya kawan. Bisa aja orang ngomong tidak sesuai itu bukan niatnya, tapi memang udah ngomong tapi tidak mampu melaksanakan ya. Itu kan beda, bukan bohong ya. Nah kalau kalian mau bilang bohong terserah kalian loh ya, saya nggak bisa melarangnya, terserah kalian. Nah apa sih salah satu yang tidak sesuai? Banyak kan ya. Salah satunya yang paling terkenal yang selalu diolik orang-orang itu tentang mobil SMK ya. Dulu mobil SMK ini kan menjadi salah satu andalan Jokowi kalau lagi kampanye gitu kan. Dia menjanjikan nanti mobil nasional kita ini ya, 6.000 unit. Nanti videonya saya tampilkan lah gitu. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan
Ada kapasitasnya. Setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Masa Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan. Jadi begini Pak, ceritanya. Mobil SMK ini sebetulnya mobil pendidikan. Oke. Untuk pelatihan bagi anak-anak SMK. Kalau Pak JK mengatakan mobil SMK itu bohong-bohongan, ya memang itu mobil untuk pelatihan pendidikan di SMK. Tapi ada produksi nggak waktu itu, Pak? Nggak ada. Nah, terus kenapa kok diekspos bahwa seolah itu mobil rakyat akan diproduksi? Nah, karena mungkin untuk pencitraan atau bagaimana saya nggak ngerti. Saya kan nggak habis pikir sampai Berarti karena kita itu. semua kena prank ini. Nah, kena prank. Nah, kalian lihat sendiri tadi videonya ya, kawan. Jokowi dulu itu ketika dia kampanye itu selalu membangga-banggakan ya bahwa ini akan membuat mobil nasional gitu ya, produksinya sekian ribu sampai orang ngantri-ngantri gitu ya kan. Nah, bahkan dulu Mbah Ma'ruf Amin ya, wakil presidennya juga ikut-ikutan ya kawan. Jadi saya kasihan sekali dengan Mbah Ma'ruf Amin ini. Jadinya dia juga terjebak ya ngomongin SMK yang pada kenyataannya ya setelah sekian tahun berlalu itu saya di jalan belum pernah lihat satupun kanan. Saya pernah ke Jawa Tengah ya, terutama ke Solo pernah, kemudian ke Klaten, Boyolali itu kan sekitarnya ya kan. Satu pun saya belum pernah melihatnya. Katanya udah ribuan tapi saya satu pun belum pernah lihat ya. Nah kemudian ketika Jokowi ditanyain tadi ya kan, kok nanya sama saya, itu kan bukan urusan saya gitu ya. Nah dulu dia ketika kampanye seolah-olah itu urusan dia, tapi ketika kemudian ditanyakan bagaimana perkembangannya malah marah-marah gitu ya. Nah itulah yang saya bilang tidak sesuai ya kan, saya nggak bilang bohong ya, terserah kalian kalau kalian ngomong apa. Jadi itu tadi kan salah satu contoh yang tidak sesuai ya kan. Kalau kalian mau contoh-contoh lain kalian cari sendiri ya, sudah terlalu banyak ya, banyak orang yang udah mentabulasikan apa hal-hal yang tidak sesuai omongan Jokowi sekarang sama dulu ketika dia menjanjikannya. Nah kemudian ya kawan-kawan beberapa itu ada yang menanyakan bagaimana Pak perkembangan tentang ijazah. Nah di sini ya kawan, saya mencoba membuat rekonstruksi ya, tapi nanti saya akan bahas di video berikutnya ya agar ini tidak terlalu panjang. Jadi sebetulnya setelah saya melakukan rekonstruksi ya, kayaknya saya kurang setuju sama Rismon sama Roy Suryo ya kawan. Karena apa? Hasil dari rekonstruksi saya itu menunjukkan bahwa tidak identik, itu belum tentu palsu ya kawan. Jadi nanti kita akan buktikan.